got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Bring it down, hold that, sleep on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gabriel Kennedy, NPM 22110155 dari kelas TIP 2201. Di sini saya akan mengerjakan ujian dari mata kuliah statistik dan probabilitas, yang mana soal pertama yaitu analisis regresi linear sederhana, yang dimana sudah saya buat contoh soalnya. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel independen X dan satu variabel independen Y menggunakan garis lurus. Rumusnya adalah Y sama dengan A tambah B per X. Y sama dengan A tambah B X kali X, dimana Y yang variabel independen yang diprediksi, X variabel independen prediktor, A intercept titik dimana garis memotong sumbu Y, B slope kemiripan garis yang menunjukkan sebuah perusahaan ingin mengetahui hubungan antara jumlah iklan yang dipasang setiap 2 bulan, yaitu variabel X, dan jumlah penjual produk dalam unit, yaitu variabel Y. Data selama 12 bulan terakhir adalah sebagai berikut, mana contoh tabelnya sudah ada di Excel. Ini merupakan contoh tabelnya, yaitu ada bulan, jumlah iklan, dan jumlah penjualan. Kita copy saja tabel yang sudah dibuat ini, dan kemudian kita pastikan ke dalam IBM SPSS. Masuk ke variable view, inputkan X di name dan Y, kemudian kita inputkan label, yaitu variabel X nya jumlah iklan, yaitu jumlah X nya variabel iklan, dan variabelnya jumlah penjualan. Setelah menginputkan di variabel view, kita masuk ke data view, kemudian kita pastikan data yang sudah kita copy tadi. Ini dia data yang sudah kita copy tadi, dan masuk ke analis, pilih regression linear. Kemudian kita masukkan variabel X nya ke tabel independen dan tabel Y nya ke dependen. Kemudian kita masuk ke statistik dan aktifkan case-weight diagnostic dan ArcGIS, dan pencet continue dan OK. Inilah hasilnya, yaitu variabel antara remove, model summary, ANOVA, confusion, dan case-weight diagnostic. Yang dua ini yang penting untuk di data kita nanti, dan kita kopikan confusion dan case-weight diagnostic ke Word ini. Lalu dia confusionnya, dan ini hasil dari case-weight diagnostiknya. Nah, Y sama dengan A tambah B kali X. Y sama dengan 36,383 sesuai yang ada di, dan tambah 2918X. Intercept A ini adalah nilai Y ketika X sama dengan 0. Dalam kasus ini A sama dengan 36,383, berarti jika tidak ada iklan yang dihabiskan, jumlah penjualan diperkirakan sebesar 36,383 unit. Koefisien regresi
Ini menunjukkan seberapa banyak Y jumlah penjualan berubah untuk setiap perubahan 1 unit dalam X. Di sini B 2,918 berarti setiap penambahan 1 unit dalam jumlah iklan diperkirakan akan meningkatkan jumlah penjualan sebesar 2,918 unit. Jadi, konstanta A dan koefisiensi dalam persamaan regresi linear sederhana memberikan informasi tentang titik awal dan tingkat perubahan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang korelasi sederhana. Korelasi sederhana adalah metode statistik untuk mengukur dan menggambarkan kekuatan serta arah hubungan linear antara dua variabel kontinu. Rumusnya yaitu N per sigma X Y dikurang sigma X kali sigma Y. Contoh soalnya yaitu sebuah perusahaan ingin mengetahui hubungan antara jumlah iklan yang dipasang setiap bulan variabel X dan jumlah penjualan produk dalam variabel Y. Unit data selama 12 bulan terakhir adalah sebagai berikut. Contoh tabelnya yaitu ada di Excel. Ini adalah contoh tabelnya yaitu jumlah penjualan variabel X dan jumlah iklan variabel X dan jumlah penjual variabel Y. Copy seperti tadi dan kita masuk ke IBM SPSS. Masuk ke variabel view, tekan X dan Y dan labelnya jumlah iklan. Misalnya kita ubah jadi scale dan label jumlah penjualan. Data view-nya kita pastikan data yang sudah kita copy tadi. Kita pastikan data yang sudah kita copy tadi dan masuk ke menu analyze dan pilih correlate dan bivariate. Masukkan ke jumlah iklan ke variabel dan jumlah penjualan ke variabel. Ini persen correlation coefficient persennya kita aktifkan dan flag coefficient correlationnya kita aktifkan. Pencet OK. Ini adalah hasil korelasi dari jumlah penjualan dan jumlah iklan tadi. Kemudian kita copy dan masuk ke Word kita tadi. Dasar keputusan korelasi sederhana. Jika nilai signifikasinya kurang atau sama 0,5 maka berkorelasi, dan jika kurang dari 0,5 maka tidak berkorelasi. Jika nilai analis korelasi adalah 0,03 dan tingkat signifikasi yang dipilih adalah 0,05, karena 0,03 kecil dari 0,05, kita menyimpulkan bahwa tingkat signifikasi bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara dua variabel yang diamati. Secara singkat, untuk menafsirkan kedua hubungan antara dua variabel menggunakan nilai korelasi. Itu yang pertama, korelasi positif. Nilai korelasi antara 0 hingga plus 1 menunjukkan seberapa kuat hubungan positif antara variabel. Semakin mendekati 1, semakin kuat hubungannya. Misalnya 0,00 sampai 0,19 sangat lemah. 0,20 sampai 0,39 lemah. 0,40 sampai 0,59 sedang, dan 0,60 sampai 0,79 kuat. 0,80 sampai 1 sangat kuat. Kebalikannya, dalam korelasi negatif, nilai korelasi antara minus 1 hingga 0 menunjukkan seberapa kuat hubungan negatif antara dua variabel. Semakin mendekati minus 1, semakin kuat hubungannya. Makin kuat hubungan negatifnya. Misalnya kuat. Misalnya 0,00 sampai minus 0,19 sangat lemah.
0,20 sampai minus 0,395, 0,40 sampai minus 0,59 sedang, 0,60 sampai minus 0,9 kuat, dan 0,80 sampai minus 1 sangat kuat. Hubungan negatif antara korelasinya. Jadi hasil uji menggunakan SPSS kita tadi sudah kita masukkan ke sini, maka diketahui signifikasi 2 kali sebesar 0, maka diketahui signifikasi 2 kali sebesar 1, maka sangat berhubungan positif antara dua variabel sehingga terjadi korelasi sempurna antara kedua variabel. Ini saja hasil ujian yang saya kerjakan. Saya Muhammad Gabriel Kennedy. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.